membisu. Hunter, Kristen Muslim. Kristen Mbak. Silakan Bang, apa yang ingin mau didiskusikan? Nggak ada tema ini ya, tema bebas ya, Gurunda. Ya. Silakan Bang. Hunter. Saya di sini bukan bertanya, boleh juga sih bertanya, tapi mengenai yang lagi marak-maraknya ini, saya mau nanya dengan Bang Zuma, Bang, bagaimana pendapat Abang? Bagaimana pendapat Abang masalah anak Batak itu, Bang? Gimana tanggapan Abang dan pemikiran Abang, Bang? Iya, baik. Ya, karena saya ditanya tentang hal ini ya. Jadi seperangkat kemudian aturan atau hukum-hukum di negara kita ini mengatur tata cara beragama, mengatur tentang keagamaan maksud saya, di mana setiap umat itu berhak untuk menjalankan kemudian agamanya masing-masing. Yang dimaksud agamanya masing-masing di sini adalah kitabnya, dan yang dimaksud kitabnya di sini ya adalah yang ori dari asalnya, dan kemudian mereka diberi kewenangan untuk melakukan tata cara ibadah mereka masing-masing. Kita Indonesia memberikan kemudian kebebasan dalam hal ini. Nah, terkadang dalam kita menjalankan agama ada yang kita langgar. Seperti yang terjadi hari ini. Ada yang kita langgar. Entah itu kemudian kita sadari atau kita tidak sadari. Seperti misalnya membicarakan sesuatu tentang agama saudara kita tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab yang mereka imani. Itu yang pertama. Yang kedua, tanpa alasan, tapi hanya inisiatif sendiri, hanya dorongan diri sendiri, menista, menertawakan, menghujat sesembahan atau nabi atau rasul dari agama saudara kita sendiri. Nah, itu yang melanggar hukum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saya melihat fenomena ini terjadi, entah itu orang-orang yang punya kepentingan ini sengaja untuk tidak mau peduli. Adanya lembaga Bible Indonesia membuat sesuatu keadaan, menciptakan satu keadaan untuk melahirkan adanya perdebatan panjang seperti hari ini dan seterusnya. Lembaga Bible Indonesia mencetak sebuah buku yang diimani oleh saudara kita Kristen tidak sesuai dengan kaidah yang seharusnya, sesuai dengan bahasa aslinya. Masuk ke dalam bahasa Indonesia justru lebih kepada keislam-islaman daripada kekristenan itu sendiri. Sehingga mengajarkan kemudian orang yang punya misi tertentu untuk memurtadkan tampil seperti keislam-islaman, menyebut kemudian sebutan-sebutan yang islami, ya, sengaja untuk apa? Untuk memurtadkan orang. Nah, itu juga karena dorongan Bible itu sendiri, perwujudan dari Bible itu sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Umat Islam bereaksi. Ketika terjadi reaksi dari umat Islam akibat ulah daripada sekelompok orang, maka yang terjadi seperti yang ada kita lihat. Anak Batak secara gelap mata kemudian menghina, menghujat Nabi Muhammad SAW. Itu didorong karena apa? Karena adanya kemudian dari Bible yang menyebabkan kemudian umat Islam juga mengangkat bicara terkait dengan konsep ketuhanan, tentang konsep kitab suci, tentang konsep kenabian dan seterusnya. Andai saja Bible ini diterjemahkan dengan jujur, dengan yang sebenarnya, maka tidak ada dialog. Karena tidak adanya dialog, maka tidak mungkin kemudian anak Batak dengan sengaja menghina Nabi Muhammad. Karena tak ada urusan dengan Islam. Tetapi karena ada yang memasang perangkap-perangkap ini, kemudian dialog terjadi, sakit hati, iri. Apa yang terjadi? Debat sudah tidak sehat, dikarenakan saling menghujat, saling membenci, saling memaki satu sama lain.
Siapa yang menjadi sumbernya? Siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, Lembaga Bible Indonesia. Saya kira itu, Bung. Itu biang keroknya itu di situ. Biang keroknya itu di sana. Dan itu bukan cuman Lembaga Bible ini bukan cuman membodohi Islam awam, bahkan membodohi juga umat Kristen itu sendiri. Ada yang berdialog dengan saya, kenapa Anda menyebutkan kemudian kata Alkitab? Dari mana dasarnya kau mengambil kata Alkitab? Apa jawabannya? Dari dasar laut. Itu jawabannya itu. Dari mana kau ambil kata Alkitab masuk ke dalam Biblemu? Dapat ilmu dari mana? Dari laut, kata dia. Ini karena kekurangan ilmu, hanya dogma, doktrin. Dia begitu lahir, ini Alkitab ya nak, ini Alkitab ya nak, ini namanya Alkitab ya nak, ini Alkitab ya nak. Padahal Alkitab itu adalah Al-Quran. Yang disebut Alkitab itu adalah Al-Quran. Nah, ikut-ikutanlah kemudian anak-anak Kristen begitu besar menyebut Alkitab, Alkitab, Alkitab. Berhadapan dengan umat Islam yang mempunyai kitab, tanya dari mana kau dapat? Dari laut. Karena mereka bingung mau jawab apa. Seperti itu. Baik Bang. Jadi tadi Abang bilang yang anak Batak tidak pada porsinya menjelaskan akidah orang. Sementara maaf Bang ya, Abang Zuma sering bilang nonot Yesus dipergunakan untuk apa, itu udah nyalahi aturan juga dong Bang. Bagus. Betul nggak, Bang? Bagus sekali, bagus. Betul. Jadi gini. Nah. Coba Anda lihat jejak digital Bang Zuma ketika menyatakan hal itu. Pasti diawali dengan penghinaan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Entah itu dikatakan nabiku kemudian memperkosa budak, entah itu kemudian salurkan nafsunya kepada anak menantunya, atau entah itu kepada janda-janda dan seterusnya, atau kepada anak bocil di bawah usia dini. Pasti itu, pasti diawali salah satunya itu. Maka muncul pertanyaan, kalau menurut saudara Yesus itu manusia 100%, tinggalkan dulu ketuhanannya, dia laki-laki tambun, dia perjaka yang sehat, dia adalah laki-laki yang sempurna, cakep, ganteng dan seterusnya. Dia punya kelamin, dia makan, dia kemudian memiliki saripati dalam tubuh berupa sperma. Pertanyaan saya, Yesus lampiaskan spermanya melalui apa? 1. Nikah, 2. Mimpi basah, 3. 501. Ini pertanyaan manusiawi. Kewajiban saudara Kristen menjawabnya. Itu bukan menghujat, itu pertanyaan. Siapa suruh menuhankan manusia? Jadi itu bukan menghujat, hanya mengkanter hujatan saudara-saudara Kristen terhadap nabiku. Dibilang menggauli anak kecil segala macam, maka muncul pertanyaan, Tuhanmu melampiaskan birahinya dengan cara apa? Dia manusia biasa. Apa buktinya dia manusia biasa? Pada saat seusai dia puasa, maka laparlah Yesus. Butuh makanan, ada lambung, ada usus. Berarti ketika makanan masuk dikelola oleh tubuh, pasti kemudian makanannya, saripatinya ada yang menjadi daging, ada yang menjadi darah, ada yang menjadi sperma. Kayak mana caranya melampiaskan spermanya? Kalau saya lebih baik memilih nikah, karena di dalam Injil Filipus 49 Maria Magdalena disebut sebagai bini Yesus. Demikian. Baik. Klik Abang tadi masalah nonton itu berarti bertanya, sementara anak AB bernarasi. Kira-kira di situ saya sudah menanggapi itu Bang. Jadi gini Bang, kalaupun kasusnya si AB ini naik, sudah itu terjadinya nanti ada apologet yang di Muslim dipanggil, mungkin Bang ya, nama Abang itu bakal Abang hadiri apa gimana Bang? Saya rasa kalau panggilannya itu kasusnya memang terkait dengan saya, ya saya hadir karena panggilan. Tapi saya rasa saya tidak berdiskusi dengan anak Batak dalam kasus ini. Ketika dia dilaporkan dalam kasus tertentu, itu tak ada kaitannya dengan saya. Karena begini Bang. Sabar. Karena yang dilaporkan kemudian oleh pelapor adalah hujatan beliau terhadap hadits. Maka yang harus hadir di sana adalah saksi ahli tentang hadits untuk mengetahui itu. Bukan Bang, jadi gini Bang, sumber semua apologet yang baik Kristen maupun Muslim
Abang kan pentol-pentolan ini seperti kayak Gurunda panggilannya kan Bang Suma. Itu mungkin ini mungkin Bang ya. Kalaupun Abang nanti dipanggil, apakah Abang menghadiri ataukah Abang mangkir apa gimana, Bang? Kalau saya dipanggil saya hadir. Oh, itu Bang ya. Iya. Iyalah, Bang. Tapi Harus hadir, iya. Bang. Iya, saya hadir. Emang kau pikir apakah? Enggak, biar apple to apple sama orang Kristen juga, debater Kristen kalau dipanggil hadir, jangan kabur ke luar negeri. Pertanyaan tolol kau itu. Iyalah. Jangan kabur ke luar negeri. Enggak. Santai-santai kita, santai-santai. Saya kan cuma mau berandai aja dengan Bang Zuma. Bukan Iya, berarti Bang Zuma bakal dipanggil, enggak, Bang. Ya, namanya ini Bang ya, kasusnya ini kan lagi Tahu nggak marah-marah. kalau banyak penghujat keresting itu kabur ke luar negeri? Kau tahu nggak apa? Nah, Kau biar pura-pura Bang, nggak tahu? biar Guru ndak, Bunda Rahma biarin. Saya hadir, Bang, untuk mempermudah kemudian proses hukum di negara ini. Saya hadir. Insya Allah saya hadir. Boleh sedikit Bang Juma? Iya, Mungkin silakan. terkait yang disampaikan Hunter ini, kebetulan saya di Sumatera Utara. Jadi gini Hunter, kalau mengenai yang AB yang ditanyakan, dia menyampaikan berdasarkan pendapatnya tanpa kalau dia berkata dia belajar Islam 8 tahun, sering disampaikannya, tapi nyatanya dia tidak bertanya pada umat Islam, pada ulama, kepada yang berhak untuk menjabarkan ilmu. Ya, dia belajar sendiri mungkin. Dalam Islam belajar itu harus bersanad sampai kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah, Nabi Muhammad sendiri, karena dia yang paling paham tentang Islam. Bukan siapa yang membuat link-link ataupun artikel-artikel liar, bukan itu. Islam tidak belajar kepada artikel-artikel liar atau orang-orang yang berpikir sendiri, tidak. Semua bersumber dari Nabi Muhammad. Dan di Sumatera Utara kajian-kajian itu banyak. Kalau mau bertanya masjid banyak. Kalau mau belajar itu banyak tempatnya. Kami tidak menghalangi kalau memang ingin tahu. Ya, dan sudah lama si AB ini berdiskusi dengan kami. Banyak mengenal umat Islam. Lingkungannya juga banyak umat Islam. Kenapa dia tidak bertanya dulu? Dia melakukan hal yang menyesatkan pemahaman dan disebarluaskan di media sosial. Itu yang kami tidak senang gitu ya. Cara-cara seperti ini, dan kami di Sumatera Utara seringkali bersosialisasi kepada siapapun yang menyimak debat lintas agama, ya, janganlah berupaya untuk melakukan hujatan atau fitnahan yang bisa terkena hukum. Kami sudah seringkali menyampaikan, ya, ketika Anda sudah berhadapan dengan hukum, sulit Anda membela diri. Gitu, jangan main-main dengan itu. Kami sering kali menyampaikan ini. Hindarkan. Kalau mau bertanya. Itu. Jangan menghujat, jangan memfitnah. Banyak umat Islam di sekitar Anda, tanyakan. Media informasi mudah untuk didapatkan tentang Islam. Tapi cari dari sumber yang benar. Itu aja ya. Jadi jangan mempertanyakan sesuatu tanpa Anda berupaya untuk memahami dulu. Di mana usahanya untuk belajar gitu. Belajarlah. Itu aja mungkin. Lanjut. Silakan Ustaz Bima. Oke, baik Bang. Jadi kalau masalah ini kan ya lagi viral-viral, wajar aja saya bertanya sama Bang Zuma, karena Bang Zuma di sini kan termasuk guru besarnya API. Nah, kenapa AB sampai berdiskusi dengan Ustadz Yusuf, kan Ustadz Yusuf kan API juga ya kalau nggak salah. Nah, jadi wajar saya bertanya, kalaupun kasus ini naik, Gurunda Zuma dipanggil, kira-kira bersedia apa enggak? Itu aja kok. Berandai-andai ya, bukan berarti itu. Itu aja kok pertanyaan saya. Kau pikir kayak orang Islam itu pengecut? Nggak kayak kalian. Bukan, Mbak. Saya bukan menjustis. Ya, makanya saya senang ngobrol sama Bang Zuma. Bang Zuma ini jiwanya besar. Dia nggak sensitif orangnya. Makasih Bang ya jawabannya Bang ya. Sehat terus, maju terus sapi Bang ya. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang.